Halo semuanya. Wah, kita general reading ya kali ini. Ini energi banyak orang, universal banget ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu. Jadi tema ini berjudul kabar dia dalam waktu dekat ya. Jadi kita cek energi kabar seseorang yang kamu fokuskan ya. Gimana kabar dia dalam waktu dekat gitu. Ini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Oke. Kemudian, wow, ini ada the word financial constraints. Ya, ini bisa dia ya, atau kamu, bisa vice versa. Aku rasa ada seseorang di sini ya. Kalau memang ini dia yang terkoneksi dengan kamu, dia kayak mengikuti vibrasi kamu ya. Bagi kamu yang udah healing, yang udah sampai ke tahap ini ya, spiritualitas kamu sudah sampai sini ya, aku ngelihat orang ini mengikuti energi kamu. Misal kayak dia healing, dia kayak udah mulai lihat ke dalam hati nurani dia nggak membawa pemikirannya lagi seperti itu. Ini mungkin bisa udah terjadi atau nanti ya. Dan aku ngerasa orang ini punya beberapa kesulitan ya. Mungkin kamu udah ada yang tahu. Misal kayak dia seperti tidak bahagia gitu. Ada masalahnya mungkin ya dalam keuangan, ada masalah di kerjaannya, bisnisnya, atau studinya, seperti itu. Dan kalau dia sama yang lain, dia juga ada masalah gitu. Soalnya dia sensi banget ya, aku lihat. Dia kayak tidak satu frekuensi dengan orang di sisinya atau di sekitar dia. Jadi dia banyak menyendiri, banyak healing ya. Dia kayak ngelihat dirinya sendiri gitu. Terus dia kayak teringat aja sama kamu. Dan seperti bercermin ke kamu ya. Ini beberapa twin flame aku lihat ya. Jadi kalau kalian pernah berkonflik, tidak ketemu, tidak komunikasi, ya segala kejadian di hidup dia yang sangat pahit, itu malah membuat dia jadi teringat sama kamu. Terus dia kayak ngaca gitu ke kamunya. Dia merasa kayak apa sih yang salah dari diri aku gitu. Apa omongan kamu, tingkah laku kamu waktu itu benar gitu. Ya, aku rasa beberapa kalian mungkin pernah nasehatin dia atau ngasih saran ke dia, atau kamu pernah ngelakuin hal baik ke dianya gitu. Terus ya mungkin dia merasa bisa aja sih menjalani hidup dengan membiarkan kamu cuek ke kamu gitu. Tapi ternyata kayak saat berjauhan sama kamu tuh malah men-trigger dia, apalagi banyak masalah dia, seperti itu. Men-trigger itu kayak jadi membuat dia terpacu gitu untuk mengkoreksi diri. Nah, seperti itu. Dia kayak bercermin dengan kamu. Mungkin ada kata-kata kamu, entah secara langsung, lewat komunikasi kah, atau ada di sini yang ya bikin kata-kata di sosial media seperti itu. Dia baca postingan kamu
kamu kayak nyindir dia. Nah, dia ke-trigger sih aku rasa, karena dia mengaitkan kata-kata kamu itu dengan hidup dia ya. Ternyata ya kata-kata kamu itu benar, kalau ya dia harus introspeksi diri, seperti itu intinya sih, kayak gitu ya. Mau apapun yang kamu posting, dia ngerasa dia harus membenahi diri gitu. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat ini dia nggak terlalu banyak bicara, atau bahkan semakin menutup diri ya. Ini bisa karena dia belum siap menghadapi kamu, dan bisa juga dia malu sama kamu ya. Malunya sih ya karena dia banyak masalah gitu. Kita lihat lagi ya. Oke, ini ada intention. Nah, incubation, nyambung ya. Oke, ada winter. Jadi gini sih, jika ada seseorang yang belum siap jujur ke kamu, belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan kamu ya, ya itu sih apa ya, selain ego, selain karena dia banyak masalah ya, bisa saja seperti itu. Ini bisa juga karena dia belum siap secara mental ya, belum siap. Ini situasinya dingin banget kondisinya. Beberapa dari mereka ini lagi sakit atau nggak enak badan gitu, nggak fit ya. Jangan-jangan dia reaktif nih ya, reaktif virus gitu. Ya kondisi dia nggak baik-baik aja, dan kayak dia connect banget ke kamu ya. Terutama kalian yang ya udah ngerasain punya koneksi spiritual sama orang ini ya. Misalnya kamu merasakan dia sakit di sana, kayaknya kamu bisa ngerasain gitu. Jadi misalnya nih, kamu tuh perasaan sehat-sehat aja, makan sehat, jarang keluar rumah, atau ya kamu kayaknya nggak punya faktor lah untuk sakit gitu. Tapi entah kenapa ada beberapa momen kamu tuh kayak sakit badan kamu kayak pegal ya. Jadi kayak apa ya, kamu aneh aja, badan kamu terasa sakit atau pegal gitu. Terus kamu teringat sama dia ya. Ya pasti ini kalau kalian yang spirit connection ngerasain ya, bahwa dia ini partner jiwa kamu lagi atit. Iya, lagi sakit gitu, nggak enak badan, jadi connect ke kamu, jadi badan kamu juga pegal-pegal begitu. Dia sedih di sana juga kamu ngerasa kayak, perasaan hidup gue baik-baik aja, tapi kok sedih ya gitu. Kamunya teringat dia ya. Itu mungkin kabar dia yang diberikan oleh semesta ya. Jadi karena kalian satu vibrasi ya, semesta mengizinkan itu terjadi supaya kamu tahu kabar dia gitu ya, Tukiyam. Maimunah. Oke. Ini ada hangman. Oke. Ya. Ini apa nih? Three of Wands, Two of Wands, Three of Cups. Wah, Six of Swords. Ya, Knight of Pentacles. Oke. Sorry ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Aquarius, Gemini. Yang kuat Cancer, bisa Scorpio, bisa energi aja. Taurus juga kuat ya, sama Virgo. Nah, jadi ini hubungan kalian gak jelas banget memang ya. Ada sih relasi biasa gitu, teman kah, cuma rekan kerja, rekan studi, rekan bisnis ya. Atau di sini ada yang cuma kayak deket aja gitu, kakak adean.
atau sama tante ponakan seperti itu ya. Tapi ada juga ini hubungannya memang udah intens ya kamu sama dia. Cuma gimana ya, aku lihat kabar dia itu ya, sebenarnya kalau kamu ngelihat dia ya, bisa aja dia terlihat bahagia gitu. Ini beberapa kalian sih aku rasa. Mungkin kalian ada ngelihat dia atau ya kamu lihat media sosialnya, dia sepertinya kayak bahagia-bahagia aja. Ya aku rasa apa yang dia tunjukkan di dunia maya, di sosial media, itu belum tentu sama dengan dunia nyata ya. Jadi misalnya di media sosial dia fun-fun aja, happy-happy aja, atau dia pamer ini itu, pamer kemesraan mungkin ya. Itu hanya di media sosial aja ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan dunia maya ya, dunia tipu-tipu. Karena di dunia nyata banyak banget konflik dia gitu. And then ini beberapa kalian yang mungkin ya, aku rasa dia hadir lagi nih nanti, entah dalam bentuk komunikasi aja gitu, tapi ada yang ketemu sih. Dia bakalan ngasih tahu ke kamu masalah-masalah dia kayak mengklarifikasi, maaf ya gitu, dia minta maaf juga sih aku rasa. Maaf ya, aku tuh sebenarnya punya konflik ini itu, konflik sama keluarga lah, sama orang lain, sama teman, atau sama finansial dia, kerjaannya gitu, studinya atau sebagainya sih. Jadi dia tuh kayak apa ya, ya sebenarnya mau deket lagi sama kamu, cuma dia ceritain kabar dia gitu ya, dengan tujuan ngambil hati kamu supaya kamu kasihan gitu sama dianya. Tapi ya ternyata faktanya nggak kayak gitu. Apalagi kalau ada orang lain ya, dia bisa aja bilang saya tidak bahagia sama yang lain, ternyata itu cuma bikin kamu kasihan ya. Soalnya nanti dianya pergi lagi sama orang lain gitu. Ada juga di sini yang menyembunyikan orang lain, dia terlihat single, terlihat sendiri, ternyata dia sudah sama yang lain. Ada yang seperti itu ya. Jadi hal seperti itu ya harus dipantau ya, atau diantisipasi dari sekarang supaya nanti jangan kaget ya kan. Takutnya kaget lah, masa enggak. Terus aku ngelihat apa ya, kalau ini nanti ada komunikasi itu kayaknya nggak ending dari masalah kalian ya, itu bukan final sih, karena ada lagi drama selanjutnya gitu. Jadi ibaratnya kalau dia buka blog nanti bisa blokir lagi. Ya gitu sih, ada komunikasi habis itu dia off lagi, jadi banyak on off di sini. Dia datang lalu dia pergi lagi gitu. Jadi istilahnya ya, kata-kata, ucapan atau tingkah laku dia yang kayak janji manis gitu atau seperti memberi harapan, itu semua harapan palsu kakak ya. Jadi perhatikan dulu faktanya seperti apa. Itu sih. Oke, kita lihat lagi. Ya. Nah, ini ada kartu You Are Awesome. Forgiveness heals. Oke, give each other space. Jadi ini juga tentang kondisi orang itu ya. Mungkin udah ada sih yang ngerasain, atau nanti dalam waktu dekat kamu bisa lihat dia, atau kamu lihat fotonya aja, updatean dia di sosial media. Aku rasa kondisi dia itu buruk sih gitu. Misal ya
Kamu lihat dia tuh atau lihat dia di sosmed kayak orang yang banyak masalah, kayak orang yang nggak terurus gitu, kayak orang yang lagi susah banget gitu hidupnya. Susahnya dalam artian nggak harus susah finansial ya, tapi ada juga yang susah ini karena banyak tekanan hidup gitu. Jadi ya kamu lihat-lihat aja sih, kalau misalnya kamu mau stalking dia gitu. Dan apa ya, aku ngelihat orang ini berjarak sama kamu juga ya karena dia nggak mau membawa masalah-masalahnya ke kamu lagi gitu. Karena beberapa dari mereka ini merasa bersalah ya. Dia tuh sebenarnya merasa bersalah banget udah bikin kamu sakit hati, udah kecewakan kamu, bahkan kayak manfaatin kamu gitu ya. Dia kecewa ya, dia tuh udah sadar sih, jadi udah ngerasa bersalah gitu. Orang ini ngerasa bersalah karena ya dia udah nyakitin orang sebaik kamu. Ini bisa vice versa ya, bisa dia atau kamu. Jadi kalau orang yang sudah merasa bersalah gini ya, dia sebenarnya semakin sayang sama kamu gitu. Bahkan berharap banget kamu maafin dia. Ya pengen banget sebenarnya bilang maaf, tapi susah banget dia mengucapkan itu karena takut juga kamu menolak dia. Bahkan ya gimana ya, dia tahu hidup kamu sekarang lebih baik, jadi kalau kamu sudah lebih baik kan dia merasa kayak nggak pantas aja untuk kamu gitu. Dan dia nggak mau melibatkan hidupnya ke kamu karena ya dia udah tahu diri gitu sih. Ini beberapa sih aku lihat ya, kalau kalian dealing sama twin flame atau soulmate yang positif gitu, biasanya kalau dia udah punya rasa bersalah, dia nggak mau lagi nyusahin hidup kamu. Makanya dia nggak hadir di hidup kamu beberapa waktu ini gitu. Ya belum tentu nantinya bakalan terus kayak gitu kan. Karena aku rasa ada juga nanti yang bakalan bersatu gitu ketika dia udah memperbaiki dirinya gitu. Tapi untuk saat ini sih dia ngerasa udahlah, aku nggak usah ganggu kamu dulu gitu. Kasihan kamunya. Aku nyusahin kamu terus kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, kan baru diomongin nih. Never ending story. Open. Milk and honey. Oke, honey. Jadi gini kak ya, kayak aku bilang tadi, kalau misalnya dia menjauh itu kayak sementara aja, tidak selamanya ya, tidak selamanya dia seperti itu. Dia merasa kisah kalian itu belum berakhir. Mungkin saatnya ya kalian seperti ini dulu, jalani hidup masing-masing, fokus sama diri masing-masing, sambil dia memantau kamu. Dia tetap memperhatikan kamu dalam diam ya. Ya dia rajin lah stalking kamu seperti itu. Cuma ya pikiran dia terbagi gitu ya. Dia harus fokus nih memperbaiki hidupnya, masalah-masalahnya, beban-bebannya seperti itu. Jadi kalau itu udah beres, dia kayak ada niat untuk sama kamu lagi, untuk dekat dengan kamu ya. Karena ini cerita belum berakhir. Bisa saja dia merasa belum plong, belum lega kalau nggak ngomong langsung ke kamu, kalau nggak minta maaf langsung ke kamu tuh kayaknya kurang plong aja, kurang lega gitu. Jadi dia pengen nanti ngomong langsung, minta maaf gitu secara langsung ya. Terus apa ya, sebenarnya orang ini sering banget ngerasa kurang kasih sayang gitu. Mau dia sama yang lain atau dia ada teman, ada keluarga, dia tetap sebenarnya kurang perhatian ya, kurang banget perhatiannya. Ini bisa karena satu persatu orang di sekitar dia itu pergi gitu, atau ya kayak orang-orang di sekitar dia itu mengecewakan dia gitu ya.
bikin dia emosi, bikin dia sensi. Jadi dia memilih lebih sering menyendiri gitu. Ya, apa ya istilahnya? Dia tuh ngerasa hanya kamu yang dia mau ya. Tapi dia sulit banget berekspresi, sulit banget dia mengutarakan itu. Makanya dia kayak merasa bahwa ya lo lihat gue kuat di luar aja gitu. Gue kelihatan kuat di luar aja, tapi kalau di dalam kan lo nggak tahu gitu. Gue hancur-hancuran. Nah dia ngerasa gitu sih kak ya. Atau kamu udah mulai menyadari itu karena mungkin apa yang dia upload di media sosial itu misalnya seperti itu ya, itu kayak nggak sesuai dengan kenyataan hidup dia gitu. Misalnya dia terlihat wah, ternyata enggak. Kalau kamu lihat dia sama orang lain atau sama teman-temannya, dia masih bisa tertawa tertiwi ya, tapi ternyata dia nggak sebaik itu, maksudnya nggak sehappy itu sebenarnya. Itu sih. Terus dia ngelihat kamu tuh sekarang orang yang apa ya, yang beda banget sih sebenarnya. Bisa karena kalian beda atau udah beda banget sekarang gitu. Mungkin kamu dulu apa-apa tuh inisiatif ke dia, tapi sekarang kamu kayak biarin dia gitu. Sebenarnya dia sedih ya, sedih banget. Dia ngerasa kayak kehilangan malaikat. Sebenarnya kayak gitu. Mungkin kamu udah berubah. Ya gitulah. Kita lihat lagi ya. Ini ada King of Wands, Four of Wands, Queen of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Wands, dan Two of Pentacles. Jadi ini tuh ada Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Yang kuat water sign lagi ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi apa ya? Aku ngeliatnya orang ini tuh sebenarnya lagi di posisi yang galau ya. Atau dalam waktu dekat ini galau banget sih hidupnya. Galaunya itu ya dia mikir kayak sebenarnya apa sih yang udah gue lakuin selama ini, kok hidup gue gini-gini aja gitu, gak ada perkembangan ya, kalaupun ada kok gue gak bahagia ya. Nah dia kayak evaluasi diri seperti itu ya. Ini beberapa dari mereka mungkin mau aja sih ya dipengaruhi orang lain. Bisa aja dia nurut sama keluarganya, nurut sama orang atau teman. Bisa juga dia membawa pemikirannya sendiri, membawa egonya gitu. Dia merasa ya dia tangguh gitu, tapi ternyata dia down ya, down banget. Bahkan dia seperti orang yang kayak sangat sensi gitu. Jadi sensi itu kan apa ya, pengertiannya luas ya. Ini aku lihat sensinya lebih kayak mudah emosi gitu, mudah banget ya emosi. Jadi kalau sama orang di sekitar dia itu ujung-ujungnya ribut, konflik gitu. Pengen sih kayak butuh orang yang bisa bertukar pikiran, diskusi gitu, atau orang yang bisa ngasih hal positif gitu. Tapi dia kayak nggak dapatkan itu sama orang di sekitarnya atau orang yang ada di sisinya seperti itu. Makanya dia ngerasa hidupnya berat, bebannya itu sangat berat ya. Jadi bisa aja orang ini tuh jadi pasif gitu di media sosial ya. Jangan-jangan dia udah males posting atau galeri atau feednya udah kosong, udah jarang kayaknya dia di media sosial.
itu sih sebenarnya memang dia lagi ada masalah ya. Lagi ada masalah, lagi banyak pikiran gitu. Dia tuh sekarang fokusnya ke akun palsunya. Akun palsunya untuk stalking kamu. Gitu. Dan sebenarnya orang ini tuh rindu ya, rindu banget sama kamu, kangen. Dia banyak ingat momen-momen baik sama kamu. Ya mungkin karena memang lebih banyak kebaikan kamu daripada keburukan ya. Jadi dia ingat banyak hal-hal baik itu. So apa ya? Aku rasa juga beberapa kalian ngerasa dipantau sama dia. Jadi kalau kalian yang sering posting ya atau sering bikin status story, lihat-lihat aja ini ada akun yang sering kepoin kamu ya. Itu bisa aja akun palsunya dia. Akun palsu orang ini gitu. Atau ada nomor akun yang nggak jelas gitu ya. Kalau terlalu sering dia mengganggu kamu ya, itu kemungkinannya dia gitu. Ya beberapa sih seperti itu. Makanya ya cek aja energinya di tarot. Soalnya orang yang diam kayak gini ya kamu sulit mengakses dia di sosmed ya. Jadi cek aja energinya. Energi kan nggak bisa bohong ya, itu natural. Jadi bisa baca energi di tarot, nonton tarot atau reading tarot, reading buat dapat pencerahan gitu. Nah ini ada kartu believe in the impossible. Oke. Communication is key. Your dreams need a practical plan. Oke, yang dominan Taurus sama Gemini ya. Virgo, Cancer, Aries, Aquarius, Libra, Capricorn. Nah, jadi ini aku lihat outcome-nya ya. Ini tentang percayalah dalam ketidakkemungkinan ya. Apa yang kita rasa nggak mungkin itu bisa mungkin gitu. Contohnya ya kalau kamu ngerasa orang ini kayaknya sulit berubah gitu ya, itu menurut kamu, tapi kita kan nggak tahu ya, namanya rencana Tuhan dan semesta itu kan misteri banget. Dan sebenarnya kan Tuhan bisa membolak-balikkan hati dia gitu. Jadi bisa dia berubah. Meskipun di sini ada yang lelet ya, lambat banget orangnya buat berubah. Dan komunikasi itu adalah kunci sebenarnya. Ya kalau kamu ngerasa kamu masih bisa berjuang, berusaha bicara baik-baik sama dia, maka lakukanlah itu. Apalagi kalau kamu tahu dia sedang tidak baik-baik saja, ya tanyakan kabarnya. Jangan ikutan gengsi atau ego kayak dia. Tapi kalau kamu sudah diblok, ya sudah, doakan aja ya. Kalau udah diblok, terus dia udah hapus akun, ganti nomor, ya udahlah. Itu doakan aja. Karena gimana lagi mau nyari dia gitu kan. Dianya udah tutup akses komunikasi ya. Satu-satunya jalan kamu doakan aja, semoga dia baik-baik saja. Kalau dia susah, semoga dimudahkan. Kalau dia lagi sakit, semoga disembuhkan. Kayak gitu ya. Dan fokus sama hidup kamu ya, tetap kejar masa depan kamu, impian-impian kamu. Kalau kamu merasa sudah memberikan yang terbaik untuk orang ini ya, berarti tugas kamu sudah selesai. Jadi nggak perlu lagi pusing atau stres mikirin dia. Ya cukup doain aja yang baik-baik dan fokus buat masa depan kamu. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Oke, ini ada kartu discovery. Oke, ada insting.
quiz. Oke, oke. Jadi di sini tuh ada pesan ya, kalau kamu perlu tahu ya, kalau orang ini rajin banget memperhatikan kamu, gitu ya. Kalau kamu punya media sosial, dia selalu aja punya cara untuk memantau kamu di media sosial. Entah dari akun palsunya, atau dia punya cara untuk nerobos akun kamu. Gitu. Bahkan sering banget memantau kamu online jam berapa, kamu tuh chatting sama siapa. Ini beberapa ada yang disadap ya nomornya, kayak gitu. Beberapa sih. Terus ya kalau kamu nggak update di sosmed, ya dia cari-cari sih akun-akun orang terdekat kamu. Dia cari akun saudara kamu, keluarga kamu, atau pasangan kamu ya jika ada, atau akun ya orang terdekat kamu gitu, entah teman, saudara, atau siapa, supaya tahu aja, mana tahu ada info dari mereka di akun mereka. Terus ini beberapa dari mereka ini mungkin ya 1-2 orang ya, tidak semua. Ya nanya-nanya kamu lah gitu, ke orang supranatural, ke orang pinter, atau orang yang punya indera keenam, ya atau dia punya sesepuh ya yang bisa membaca pikiran, membaca situasi kamu seperti itu. Ya dia kepo banget sama kamu ya. Aku rasa dia ada kenalan orang yang supranatural, yang orang pintar gitu untuk memantau kamu. Ya, syukurlah kamu udah tahu kabarnya ya. Ya, tapi ini beberapa aja ya, nggak semua dari kalian sih, karena ini general. Dan apa ya, aku lihat ini kabar yang aku rasa mungkin bisa menyenangkan beberapa orang. Jadi misalnya nih, di antara kalian yang merasa kayaknya aku aja deh yang terkoneksi sama dia, kayaknya aku aja deh yang berilusi sama dia gitu ya, itu beberapa kalian gitu kan. Tapi di sini aku lihat ada energi yang menunjukkan bahwa tidak hanya kamu yang terkoneksi, tapi dia juga terkoneksi sama kamu. Dia juga ngerasain ada koneksi kuat sama kamu, tapi dia diam. Gitu ya, dia diam. Soalnya gimana ya, mungkin dia belum sespiritual kamu, jadi dia belum terlalu tertuntun kayak kamu. Kalau kamu kan udah tertuntun nih, sampai bisa nonton tarot, trading tarot, seperti itu. Nah, jadi aku rasa orang ini dalam waktu dekat udah nyadar kalau apa ya, dia ada semacam ikatan batin dengan kamu gitu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu itu sih ke kamunya, takut kamu GR, gede rasa. Ya, jadi dia ngerasain itu. Itu kabar yang menyenangkan nggak sih? Nah, kamu tanyalah diri kamu ya. Jadi ya sebenarnya itu dalam waktu dekat ini dia ngerasain banget ada semacam kontak batin, koneksi yang kuat sama kamu seperti itu. Ibaratnya kayak dia merasa aja kalau jiwanya itu terikat sama kamu, karena kemanapun dia dalam suka duka gitu, dia kayak semacam bisa ngomong ke kamu gitu lewat batinnya. Contoh nih, dia lagi sedih ya, soalnya orang di sekitarnya mengecewakan dia, atau dia ada kegagalan, ada kesulitan gitu, dia biasanya nyebut nama kamu gitu di dalam hatinya gitu. Dia kayak manggil nama kamu ya, Munaro, Markona, seperti itu. Gue sedih nih. Nah, tapi dia kayak ingat-ingat kamu gitu, terus tiba-tiba batinnya tenang gitu, hatinya kayak tenang. Ya mungkin itu energi positif dari kamu juga ya, karena kamu selalu doakan dia, beberapa seperti itu ya. Dan saat dia sakit gitu juga, kalau nggak enak badan juga gitu, kalau nyebut nama kamu aja gitu ya, langsung kayak dapat energi positif gitu sih.
Ya ini beberapa ya yang sudah sangat spiritual, terutama twin flame di sini ya. Dia kayak cerminan kamu, mirror yang natural ya, natural banget, bukan dibuat-buat ya, bukan karena kepentingan tertentu, tapi lebih kayak memang kalian jiwanya mirror ya, cerminan. Jadi bermain aja, bermain intuisi, bermain energi gitu ya. Ibarat ya, dia ingat kamu, bayangin wajah kamu atau lihat foto kamu aja itu kayak bisa menenangkan hatinya. Jadi seolah-olah kamu tuh ada di sisi dia gitu. Ya dia nggak cerita sih itu ke kamu. Ya dia inilah gengsi juga gitu. Jadi suatu saat nanti ketika kalian mana tahu nih bertemu atau kalian komunikasi yang intens lagi, dekat lagi, ya saat itu kamu bakalan ngelihat perubahan dia. Kamu ngeliat aja kalau dia sudah semakin dewasa, ya dia udah belajar banyak hal dari trigger-trigger yang terjadi di hidup dia. Bisa dari masalah-masalahnya, kesulitan dia, atau karma-karma yang dia bayar gitu kan. Jadi ya ketika dia sama kamu nanti atau dekat lagi sama kamu, ya kamu lihat banget sih perubahan dia gitu, menjadi lebih baik. Dan dia kayak bisa aja ngomong kalau ya aku gini, itu juga karena support dari kamu gitu. Support dari kamu itu kan ya seperti yang aku bilang tadi, dia menjalani hari-harinya dengan mengingat kamu, membayangi kamu, melihat foto kamu ya, dia lihat foto kamu, atau ya gitu kayak lihat-lihat aja barang yang pernah kamu kasih kalau ada ya, atau ya kata-kata yang pernah kamu ucapkan, seperti itu ya. Mungkin dia ngomongnya hanya kulit-kulitnya sih, enggak terlalu dalam, takutnya kamu GR kayak gitu ya. Oke, jadi itu dulu. Aku baca apa ya, angka ini mungkin berkaitan sama dia atau kamu, atau kalian atau beberapa. Ada 34, ada 13, 29, 12, ada angka 2, angka 3, angka 10, ada 4, ada 6, angka 5 udah belum? Angka 5 ya. Ada 15, 37, 51. Oh, ada 9 ya. 15, 18, 26. Oh, ada 11 ya. Mirror, kembar ya. Iya, 22 ada lagi tuh kembar, 22. Ada 29, 21, 24, ada 8, ada angka 7, angka 1, 20, 28 udah belum? 28 ya. 31 ada, 36. Lalu ini tuh ada 23 ya. Tuh sih. Jadi ini ya general reading kali ini, mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa, terbolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.